Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program tutorial mata kuliah Statistika Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Syamsul Ulum Sukabumi. Pada mata kuliah kali ini, kita akan coba belajar dengan menggunakan tutorial untuk mata kuliah statistika. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu statistika di Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum? Yang pertama, perlu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Lalu, salah satu sarana dalam penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum. Dari sini, lalu menghasilkan skripsi. Ini sebagai syarat, salah satu syarat untuk mendapatkan gelar di Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum sebagai mata kuliah penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum. Nah, dari semua itu perlu olah data. Lalu setelah diolah datanya, baru kita interpretasi berdasarkan data yang diperoleh. Karena jangan hanya berpikir atau jangan hanya berakhir pada angka, tapi beri makna pada setiap hasil perhitungan statistik. Mahasiswa yang saya hormati, konsep dasar dalam mempelajari statistika ini adalah, yang pertama, statistik sebagai ilmu penunjang yang kita sebut dengan statistika. Sedangkan statistik sebagai data pengamatan itu berwujud angka. Statistik sebagai atribut kuantitatif itu berasal dari sampel. Konsep dasar statistika, karena statistika itu sendiri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, serta menginterpretasikan hasil analisis. Apa sih kegunaan dari statistik? Nah, cara memperolehnya itu melalui dua fase. Fase yang pertama yang kita sebut dengan statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu adalah yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data pengamatan untuk memberikan informasi tanpa pengambilan kesimpulan. Sedangkan fase yang kedua yang kita sebut dengan statistika inferensi. Itu apa? Nah, itu setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi jika
sampelnya representatif. Mahasiswa yang berbahagia. Statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah kita dalam metode ilmiah adalah: 1. Merumuskan masalah. 2. Melakukan studi literatur. 3. Membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan. Nah, ini yang kita sebut dengan peran statistika. Peran statistika itu tidak terlepas dari: pertama, instrumen, yang kedua, sampel, yang ketiga, sifat data, yang keempat, variabel, yang kelima, metode analisis. Nah, dari urutan atau langkah-langkah dalam metode ilmiah, yang kelima baru mengambil kesimpulan. Dalam mengambil kesimpulan, itu harus berdasarkan data yang diperoleh, data yang kita uji hipotesisnya. Selanjutnya, data itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan. Nah, data sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, jenisnya ada 2, ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kualitatif itu biasanya dalam bentuk nominal atau ordinal, sedangkan kuantitatif dalam bentuk interval atau rasio. Nah, data nominal dan data ordinal ini yang kita masukkan ke dalam data kualitatif. Nah, data nominal itu adalah data berskala nominal yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya adalah posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Sedangkan data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya adalah posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, kepuasan kerja, motivasi, dan lain-lain. Sedangkan data interval, ini untuk kuantitatif, itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara 2 titik skala sudah diketahui. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit, sistem kalender, dan lain sebagainya. Sedangkan data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran,
di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, skor ujian, jumlah buku, dan lain sebagainya. Pengambilan data. Setelah diambil, lalu kita keolah data tersebut. Prosedur pengolahan data. Yang pertama adalah parameter. Berdasarkan parameter yang ada, statistik dibagi menjadi dua. Itu kita sebut dengan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik itu adalah berhubungan dengan referensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Sedangkan statistik non-parametrik adalah referensi statistik membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi, dan tidak diketahui atau tidak normal. Yang B, jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi dua. Analisis univariat. Jumlah variabel berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi satu. Analisis univariat. Hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Dua, analisis bivariat. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Terakhir, analisis multivariat. Dua atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel, di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah. Demikian untuk pertemuan pertama di dalam kita mempelajari statistika pendidikan. Selamat untuk mempelajari dan semoga mahasiswa setempat bisa dimengerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.